Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Ita dalam pembelajaran tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 5 dan 6. Oke. Tahukah kamu bahwa pekerjaan pamanku adalah membuat sarung tenun Samarinda? Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan sarung tenun tersebut? Nah, jadi sekarang kita akan belajar bagaimana cara proses pembuatan kain dan baju. Proses pembuatan kain dan baju pertama-tama ini adalah bunga kapas, ya. Ini adalah bunga kapas. Nah, dari bunga kapas ini kemudian dipintal oleh pemintal kapas menggunakan alat sederhana ini dan akhirnya menjadi sebuah benang. Dari benang nanti ditenun menggunakan alat penenun oleh seorang penenun dan menjadi kain. Nah, dari kain nanti dialihkan kepada penjahit untuk dibuat sebuah pola baju, dan dari penjahit ini nanti akan dijahit menjadi sebuah baju. Nah, ini ada proses pembuatan kain dan baju. Jadi dari bunga kapas dipintal menjadi sebuah benang ditenun menjadi sebuah kain, dan kain nanti dibentuk menjadi pola baju dan akhirnya dijahit oleh seorang penjahit. Kemudian jadilah sebuah baju yang kita pakai sekarang. Prosesnya sangat panjang, ya. Ini adalah proses pembuatan kain dan baju. Nah, teknologi yang digunakannya adalah ini ada alat pemintal kapas, kemudian alat tenun, dan mesin jahit. Jadi, ini adalah beberapa alat yang digunakan dalam proses pembuatan kain dan baju. Jadi proses pembuatan kain dan baju tadi ada dari bunga kapas dipintal menjadi sebuah benang dan ditenun menjadi sebuah kain. Dari kain nanti dibuat menjadi sebuah pola baju dan akhirnya dijahit dan finally menjadi sebuah baju. Kegiatan ekonominya adalah apa? Ya, di sini banyak sekali pekerjaan yang terlibat dalam proses pembuatan kain dan baju ini. Ada seorang pemintal kapas, kemudian seorang penenun, di sini adalah penjahit, ya. Nanti bisa jadi di sini ada penjahit pedagang yang menjual baju, ya. Jadi proses pembuatan kain dan baju. Kemudian di tema 6, apakah kamu masih ingat cerita tentang tupai dan ikan gabus? Ayo temukan pembelajaran berharga dalam cerita tersebut. Nah, kisah persahabatan si tupai dan ikan gabus kemarin. Kemarin sudah pernah baca kan? Itu ada tupai dan ikan gabus. Pernah kan? Pernah tidak baca? Ya, jadi apa yang bisa kita contoh dari cerita tersebut adalah di halaman 95, ya. Itu adalah tupai dan ikan gabus. Mereka bersahabat, kemudian si ikan gabusnya lesu karena sakit, dan si tupai akhirnya membawakan hati ikan hiu, ya, yang dipinta oleh ikan gabus sebagai obat. Akhirnya dibawakanlah oleh tupai dan si ikan gabus sehat kembali. Nih, sikap baik apa yang bisa dicontoh dari cerita tersebut? Sikap baik apa yang bisa dicontoh? Saling tolong menolong. Jadi sikap baik dari ikan gabus, dari si tupai, dari cerita tupai dan ikan gabus adalah tolong menolong. Jadi si tupai tadi menolong
Menolong siapa? Menolong ikan gabus. Kemudian pesan moral yang bisa kita contoh dari persahabatannya tadi ya sudah disebutkan tadi ya Pak, saling tolong menolong. Ingat seperti pembelajaran yang kemarin bahwa kita harus saling membantu dalam kesulitan. Ingat bahwa ketika kita membantu orang lain, pasti ketika kita sedang mengalami kesulitan juga orang lain akan membantu kita ya. Ini sikap yang baik yang paling dicontoh dari si tupai dan ikan gabus adalah saling tolong menolong. Dan sikap yang tidak baiknya apa? Sikap yang tidak baiknya adalah mengambil hati ikan hiu ya. Mengambil hati ikan hiu itu tidak baik sebenarnya. Oke. Kemudian, apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di lingkungan sekolahmu? Tuliskan pada diagram berikut. Nah, ini adalah sikap baik. Contoh sikap baik adalah selalu menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan sekitar. Selalu menyapa dengan ramah tetangga kita, menawarkan bantuan sesuai kemampuan. Nah, ini adalah contoh dari sikap yang baik. Dan Miss yakin bahwa anak-anak sudah melakukan ini. Jadi anak-anak adalah anak-anak yang baik ya. Kemudian bukan contoh atau bukan merupakan sikap yang baik atau ini adalah sikap yang tidak baik. Membuang sampah sembarangan, tidak mau bertegur sapa, acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Nah, ini bukan sikap yang baik. Jadi ini adalah sikap yang tidak baik. Ciri-ciri dari sikap yang baik adalah tidak merugikan orang lain, mampu mengendalikan diri dan selalu berpikir positif. Kesimpulan dari sikap yang baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain, berpikir positif dan mampu mengendalikan diri. Ini adalah contoh sikap yang baik, contoh sikap yang tidak baik, ciri-ciri sikap yang baik dan kesimpulannya. Dan Miss yakin anak-anak sudah melakukan sikap yang baik. Anak-anak adalah anak-anak yang baik yang selalu berbuat baik insya Allah. Oke? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, tetap belajar, tetap menjaga kesehatan, stay healthy, stay at home, and tetap belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.